Hai, nama aku Novahani. Ini video pertama kali aku di YouTube. Aku pengen ngajarin kalian maskeran sambil sharing-sharing bareng aku. Oh ya, kalian pasti pernah kan ngalamin situasi dimana temen kalian tuh sering banget bikin kalian insecure, bikin kalian down, bikin kalian terpuruk, bener-bener kayak stuck, berada di bawah banget. Nah, kali ini aku pengen ngebahas gimana sih caranya biar kalian tuh bisa menghadapi temen, tapi asal bikin kalian tuh insecure, bikin kalian tuh ngerasa down. Oh ya, pertama-tama, insecure tuh sebenarnya apa sih? Insecure itu sebenarnya perasaan tidak aman yang membuat hati kalian tuh cemas, ngerasa takut ngelakuin hal apapun yang bikin kalian tuh jadi nggak percaya diri, jadi takut gitu. Mungkin ya bisa dibilang takut citra kalian tuh jelek di mata orang lain. Maksudnya kayak uh, kalian tuh takut kalau misalnya diri kalian itu dipandang negatif sama orang lain, ngerasa nggak sempurna, ngerasa kalian tuh nggak bisa apa-apa, ngerasa nggak berbakat. Lalu sebenarnya kalian tuh bisa ngelakuin apa aja tanpa ngedengerin kata-kata orang. Kalau misalkan kalian kayak bersikap bodo amat, terus kalian tuh nggak mau dengerin kata-kata orang, emang yang sifatnya cuek, ya alhamdulillah sih kalau misalkan kalian punya sifat cuek. Tapi kalau misalkan enggak, coba pelajarin dari sekarang gimana sih biar kalian tuh cuek. Soalnya menurut aku sifat cuek kayak gitu tuh ngebantu banget biar kalian tuh nggak insecure. Nah, kalau sekarang yang pengen aku bahas kan cara menghadapi teman biar kalian tuh nggak insecure lagi kan. Sorry ya pakai tangan, aku udah biasa maskeran pakai tangan. Kalau kalian nggak suka ya udah, nggak apa-apa, karena ini caraku. Oh ya, di sini kan aku pengen bahas gimana sih caranya menghadapi teman yang sering banget bikin kalian tuh insecure. Pertama-tama, kalian ngelakuin pembelaan diri dong. Kalau misalkan kalian itu nggak seperti itu, nggak seperti apa yang dibilang sama mereka, ya ada baiknya kalian tuh memberanikan diri buat bilang kalau kalian tuh sebenarnya nggak seperti apa yang mereka ucapin, nggak seperti apa yang mereka bilang, nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Terus kalau misalkan cara itu masih nggak bisa bikin teman kalian tuh berhenti mengucapkan kata-kata buruk atau yang mungkin nggak enak didengar di hati kalian. Kacanya mana? Oh ya, maaf ya, lupa kacanya di mana. Nah, kalau menurut aku, kalau misalkan teman kalian masih nggak bisa di dibilangin kalau misalnya kalian nggak seperti itu, nggak seperti apa yang mereka bilang, nggak seperti apa yang mereka ucapkan, kalian coba tegasin dengan cara kalau misalkan kalian tuh nggak suka kalau mereka tuh ngomong seperti itu ke kalian, karena apa yang mereka bilang tuh nggak benar kalau misalkan kamu merasa seperti itu. Tapi kalau misalkan ditegasin juga masih nggak bisa ngebuat mereka lebih berhati-hati dalam ucapannya, coba pergi menjauh. Maksudnya bukan pergi, nggak usah deket-deket gitu. Coba buat jaga jarak sama mereka yang selalu bikin kamu insecure terus yang keempat, nggak usah dengerin ucapan mereka. Kalau misalkan mereka bilang kamu seperti ini, kamu seperti itu, mending kamu bersikap bodo amat dan cuek. Menurut aku sifat cuek dan bodo amat itu emang udah harus banget kita punya dari sekarang. Apalagi kalau misalkan kalian benar-benar punya teman yang bikin kalian tuh kayak ngerasa toxic friend banget. Pasti itu kan sangat membantu gitu kalau misalkan kalian tuh bersikap cuek, bodo amat kayak gitu kan. Dan yang kelima, kalian coba buat introspeksi diri. Aduh, ya, buat introspeksi diri. Kalau misalkan apa yang mereka bilang emang benar seperti itu, ya kalian gak usah marah, tapi coba kalian perbaiki diri kalian lebih baik lagi. Ya Allah, sangat banget. Kalau cara aku buat bikin diri aku sendiri tuh gak insecure, bikin aku cuek terhadap hal-hal yang bikin aku down, biasanya aku inget-inget hal-hal yang aku suka. Misalnya kayak aku suka ngapain, terus aku inget-inget, nanti lama-lama
ya aku nggak bakalan insecure lagi, bakalan happy lagi, nggak bad mood lagi. Terus juga kalau misalkan aku lagi bener-bener ngerasa down karena teman-teman aku tuh selalu nginget kata-kata yang bikin aku tuh nggak insecure. Maksudnya kayak bagi aku, dari antara misalnya dari antara 10 orang 9 berkata buruk dan satu berkata baik, satu perkataan baik aja tuh udah bikin aku merasa lebih baik, merasa gak insecure gitu. Terus biasanya kalau misalkan aku sendiri ngebuat diri aku biar gak insecure lagi, aku biasanya ingat kata-kata ini, Allah aja yang menciptakan aku bangga sama aku gitu, sama manusia. Allah bangga menciptakan manusia, maksudnya bener-bener bahagia, gimana sih, kayak seneng gitu menciptakan manusia. Tapi kenapa yang diciptainnya malah ngerasa nggak mampu, ngerasa kurang, terus ngerasa selalu ngerasa terpuruk gitu. Pasti kan yang penciptanya bakalan sedih kalau misalkan tahu akan hal itu. Allah emang tahu kan. Makanya kalau misalkan setiap aku ingat-ingat, aku udah gak insecure lagi gitu. Terus kalau misalkan aku bener-bener down, biasanya aku tuh kayak nyari hal-hal baru. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak mau seperti itu, ada baiknya kalian cerita ke sahabat kalian yang bener-bener kalian percaya, yang bener-bener dekat banget sama kalian, minta dukungan dari mereka biar kalian tuh merasa lebih baik lagi, biar diri kalian tuh nggak insecure, nggak bad mood lagi. Tapi kadang kalau misalnya kita ngerasa insecure, kadang kita ngerasa kan suka ngerasa jelek sendiri, terus jadi terbebani sendiri, ngedown sendiri, karena kita tuh mikirnya negatif. Coba kalau misalkan kalian tuh mikirnya, aku nih cantik, aku tuh cantik banget sih, ya Allah kenapa aku bisa cantik, kenapa aku bisa terlahir cantik ini, kayak gitu kan. Pasti orang-orang di sekitar kalian bakalan mikir kalian tuh juga cantik, karena itu tuh udah hukum alam guys, bener-bener udah hukum alam. Kalau misalkan kalian tuh pede, terus kalian tuh meluapin emosional kalian kayak diri kalian sendiri, pasti orang-orang di sekitar kalian juga akan berdampak positif ke kalian, karena emang udah hukum alam seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa kayak nggak pede, terus kalian kayak insecure kayak gitu, itu tuh bener-bener mempengaruhi banget sama kehidupan kalian di real life gitu lah intinya. Bener-bener mempengaruhi banget sama kehidupan kalian kalau misalkan kalian tuh down, kalian nggak pede, karena bakalan banyak energi negatif yang bakal muncul. Orang-orang juga bakal mikir kalau kalian tuh seperti itu, seperti apa yang kalian pikirkan. Coba kalian pikir kalau misalkan kalian nggak pede buat mengekspresikan diri kalian sendiri, pasti orang lain mikirnya kalau kalian itu kan ngebosenin, kalau kalian itu ya nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Misalnya seharusnya kalian itu sefrekuensi sama orang si A atau si B atau si C, tapi karena kalian mengurung diri kalian sendiri dan kalian nggak mau berbaur gitu, pasti mereka nggak akan pernah tahu kan sifat asli kalian sebelum kalian memperlihatkan kepada mereka sifat asli kalian seperti apa. Nah jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian mikir kalian tuh jelek, kalian tuh kayak selalu insecure kayak gitu kan, kalian tuh dekil, kucil, kumal, atau kalian tuh selalu ngeliat-liatin diri kalian sendiri, pasti orang lain juga pikir kayak gitu. Kalau misalnya kalian di hadapan orang baru atau di hadapan temen yang nggak terlalu dekat sama kalian, jangan pernah ngungkit-ngungkit kejelekan kalian, atau kalian kayak merasa nggak pede, kayak bilang, pipi gue kok cabai banget, gue kok bibirnya gini banget sih. Karena itu bakal mengundang mereka buat mikir hal-hal seperti itu, yang misalkan tadinya mereka tuh nggak kepikiran hal-hal kayak gitu, tapi karena kalian yang ngomongin duluan, kalian yang ngomongin sendiri, mereka jadi kepikiran dan mereka jadi kayak mikir, oh iya ternyata dia tuh bener ya pipinya tuh cabai banget, dia tuh ternyata bibirnya kayak gini kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian mikir yang macem-macem,
pasti orang lain juga bakal mikir yang macam-macam. Jadi kalau saran dari aku ya, kalian ubah cara pikir kalian. Gimana caranya biar orang lain tuh nggak berpikir negatif, biar orang lain tuh nggak selalu bikin kalian down. Ya caranya kalau menurut aku, nggak usah sebarin keburukan kalian sendiri, kejelekan kalian sendiri, karena setiap orang pasti diberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau prinsip aku sendiri, kelebihan aku ya emang untuk aku tunjukkan, tapi kekurangan aku biar hanya aku yang tahu, nggak perlu ada orang lain yang tahu. Karena kalau misalkan ada orang lain yang tahu, pasti semuanya bakal jadi gosip dong. Kalau aku kayak gitu. Jadi buat kalian yang sering banget ngerasa insecure, hilangin deh rasa insecure kalian. Nggak usah lagi insecure, kalian tuh nggak sendiri. Masih banyak kita, masih banyak aku, masih ada aku juga yang bakal support kalian biar kalian tuh nggak insecure lagi. Kalau misalkan kalian ngerasa insecure, pasti sifat kalian bakal beda, bakal berubah, nggak bakal sama seperti diri kalian sendiri. Kalau sifat kalian aja beda, gimana kalian mau dapat temen yang sefrekuensi sama kalian? Kalau kalian sendiri aja nggak ngenalin diri kalian sendiri, gimana bisa orang lain mengenal diri kalian kan? Karena sebaik-baiknya orang yang paling mengenal diri sendiri adalah kita sendiri. Gak mungkin dong orang lain yang lebih paham tentang diri kita selain diri kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang membuat suasana hati kita baik atau yang membuat suasana kita bad mood. Pasti hanya kita doang yang tahu. Intinya kalian boleh kok cerita-cerita sama aku. Kalau misalnya kalian pengen cerita sama aku, kalian cerita aja. Aku bakal dengan senang hati dengerin cerita kalian. Kalau kalian cerita, nanti bakal aku buat juga di YouTube, karena biar orang lain tuh juga tahu gimana sih caranya kalian biar nggak ngerasa insecure lagi, atau gimana caranya kalian mengobati masa-masa terpuruk kalian, baik itu tentang diri kalian sendiri yang lagi ngedown, ataupun karena tentang pacar, atau karena diselingkuhin, atau mungkin bisa jadi karena keluarga, orang tua, sahabat, atau siapapun itu. Intinya buat kalian sekarang yang lagi ngerasa insecure, kalian tuh gak perlu insecure, kalian tuh gak perlu lagi kayak ngerasa minder, ngerasa kalian tuh gak bisa apa-apa, karena kalian cuma belum nemuin jati diri kalian sendiri. Kalian belum nemuin passion kalian yang cocok sama kalian tuh di bidang apa. Kalau kalian udah nemuin itu, aku yakin kalian tuh gak bakalan ngerasa insecure lagi, dan gak bakalan diremehin sama orang-orang. Pasti kalian bakalan jadi idaman semua orang. Amin. Kalau misalnya kalian ngerasa insecure, mendingan kalian perbanyakin deketin diri sama Tuhan, sama Allah pencipta kalian. Biasanya karena aku kalau misalkan lagi ngerasa insecure, aku tuh suka dengerin murotal Al-Quran. Aku juga suka ngedengerin hal-hal yang berbau agamis, Islam, seperti itu, biar aku tuh nggak ngerasa insecure, biar aku jauh-jauh dari perasaan seperti itu. Jadi yang aku ingat ya yang bikin aku bahagia aja, yang bikin aku tuh nggak ngerasa minder, nggak ngerasa down, nggak ngerasa insecure semacam hal itu. Kalau misalkan aku ingat Allah, karena apa yang aku rasain, yang hati aku alamin, apa yang aku pikirin, jadi ngerasa tuh adem, tentram gitu. Kalau misalkan aku ngedengerin Al-Quran yang dilantunin gitu, yang dibaca, baik itu aku sendiri yang baca ataupun orang lain yang aku dengerin, kayak seperti halnya murotal Al-Quran, biasanya aku bakalan lebih adem hatinya. Jadi aku gak bakal ngerasain insecure lagi. Kadang kayak aku mikir, oh iya, Allah gitu bangga sama aku, berarti aku juga harus bangga sama diri aku sendiri. Kalau misalkan emang kalian ngerasa gak ada orang yang bangga sama diri kalian sendiri, seenggaknya kalian punya Tuhan yang pasti selalu bangga sama diri kalian. Walaupun kita sering melakukan kesalahan, kita sering berbuat dosa, walaupun hanya kalian sendiri yang tahu dosanya sebesar apa ataupun sekecil apa yang sering kalian perbuat, dan hanya Allah yang tahu dosa kalian itu sebanyak apa, tapi seenggaknya kita selalu mengingat kepada Tuhan kita. Intinya selain aku dengerin murotal Quran sama sholawatan, biasanya aku kayak sering baca quotes-quotes gitu yang bikin aku tuh ngerasa bangkit lagi, yang bikin aku tuh tentram lagi hatinya, yang bikin aku happy lagi ya. Siapa tahu kalian
sedang ngerasain hal yang sama kayak aku yang dulu-dulu, kalian insecure, coba kalian tuh banyak-banyak sholawatan, banyak-banyak dengerin murotal Quran, ubah dari dengerin musik ke murotal Quran gitu. Karena aku juga dulu waktu sering dengerin musik itu tuh malah bikin aku ngerasa down, tau gak sih? Malah bikin aku tuh ngerasa apa sih, kayak kok gue malah makin sedih, kenapa gue malah makin terpuruk kalau misalkan gue dengerin musik. Tapi di saat aku tuh dengerin murotal Quran, aku gak pernah ngerasa kayak gitu. Karena niat aku di sini emang asli pengen bikin kalian tuh nggak insecure lagi, nggak down lagi, pengen banget kayak berbagi sharing-sharingan ke kalian, tapi yang bermanfaat buat kalian, karena bahagianya kalian juga bahagianya aku dong. Berbagi ilmu itu kan baik, apalagi kalau misalkan ilmunya bisa diterapin buat di dunia sama di akhirat kan. Kalian bisa cerita ke aku kapan aja kalau kalian mau, dan aku bakalan ngasih solusi ke kalian sebisaku. Bye. Intinya kalian gak sendiri, ingat ada aku, ada yang lain juga yang lagi berjuang sama kayak kamu.